tidak semua orang tahu siapa sosok di balik Curug Lewi Bumi yang sekarang sudah tenar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazaruddin. Saya sekarang sedang bersama Pak Hari. Ini dia sosok yang saya sebutkan tadi, Pak Hari Suarsa. Ya. Beliau adalah yang membangun sejak awal, bagaimana berdarah-darahnya membangun Lewi Bumi. Udah 8 tahun Pak ya? Alhamdulillah masuk 8 tahun, masuk 9 tahun. Masuk 9 tahun. Nah ini saya penasaran beneran Pak, Ya. bukan mau karena wawancara. Kenapa Bapak membangun Lewi Bumi ini di sini? Ya di Mandalawangi ya, di daerah yang jauh banget Ya. dalam. Ya, teman-teman aja dan teman-teman dimanapun Anda berada. Lewi Bumi itu mungkin nama Lewi Bumi sebetulnya kan memang sudah sejak bawaan. Sudah, itu sejak nama daerah-daerah yang lain. Curug Lewi Bumi memang curugnya seperti ini di bawah. Nah, kenapa saya membangun jadi satu spot wisata alam yang sekarang sedang viral? Terutama saya merasa tersentuhnya adalah bahwa ini di belakang kita ini sebenarnya daerah desa tertinggal. Tertinggal. Ya, 8 tahun yang lalu itu konon kabarnya ini desa tertinggal. Oke. Menurut informasi terakhir sudah berkembang namanya. Lalu alam, ya mudah-mudahan begitu. Oke. Nah, tetapi jauh di belakang itu sebetulnya awal-awalnya secara pribadi saya bukan ingin bangun suatu wisata karena saya hobinya bertani. Oke. Ya, bercocok tanam walaupun tidak ahli lah. Iya. Kalau nanam cengkeh, cabai, Iya. tomat yang itu masih bisa sendiri gitu dengan kondisi alam yang banyak airnya. Oke. Ini di sini pasti bagus. Kenapa? Karena setelah dilihat di sini memang subur banget. Matahari bagus ya. Matahari bagus. Tanah juga bagus. Betul. Berbagai tanaman-tanaman perkebunan juga di sini bagus. Itu yang awalnya sekali. Bergerak menjadi Curug Lewi Bumi. Setelah singkat ceritanya saya memiliki beberapa lokasi di sini. Ada hal yang menggelitik gitu. Ini alam sih indah begini kenapa nggak jadi masyarakatnya kenapa miskin gitu, kata kutip ya. Desa tertinggal maksud saya bukan miskin. Kenapa masyarakatnya tertinggal? Padahal alamnya kayak begini ada sesuatu yang mungkin menurut perhitungan saya ini tidak pas. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Itulah yang menantang Pak Hari. Itulah yang menantang saya. Lalu yang dibangun apa aja tuh Pak Hari? Ya sampai hari ini nih. Mungkin berurutan ya, tidak langsung seperti ini ya. Apa yang dibangun awal-awal? Kalau orang yang punya padat modal membangun itu kayaknya genesainnya jadi dari awal. Kalau saya genesain itu malah di awal-awal aja. Ya ada nawaitunya saja, tetapi saya pikir yang pertama harus masuk itu adalah orang datang ke sini. Datang ke sini pasti orang perlu akses. Itu. Makanya yang pertama dibangun adalah jalan itu 500 meter. Oh, jalan dari pakai jalan motor. Pakai motor ya? Betul. Oke, yang murah gitu ya. Iya, itu kan sebetulnya menurut para tokoh di sini sejak zaman Belanda itu adalah jalan setapak yang digunakan untuk berkumpulnya warga di sekitar sini. Sejak dulu, tetapi puluhan tahun sejak kemerdekaan mungkin tidak digunakan. Jadi itu saya lihat bukan jalan setapak tapi kayak selokan yang tumbuh pohon-pohon besar gitu. Lama jalan. Setelah itu jalan. ngapain lagi tuh? Nah, jalan masuk orang kita daerah muslim. Ya, bagaimanapun datang ke sini itu orang harus disiapkan. Saya bangunnya itu musola di sana ya. Musola dengan toiletnya. Itu kita toiletnya panas. Nah, orang bikin toilet di tengah hutan kan ada sungai. Ya, itu konsepnya berbeda lagi ya. Itu yang kedua. Berikutnya setelah ada itu baru saya pelan-pelan memastikan selama 4-5 bulan saya nginep di sini kalau Sabtu malam Minggu. Oke, nginep di sini ya. Nginep di sini. Itu kan salah satu kiat tuh menurut saya. Namanya usaha itu ada ruhnya, ditungguin sama pemiliknya. Dan Pak Hari nginep 4-5 bulan. Oh, mantap. Malam Sabtu atau malam Minggu atau dua malam itu dengan perbekalan dan mengajak warga tentu saja. Di tengah hutan ini. Dan waktu itu kan masih gelap gulita. Itu. Terus apa lagi tuh? Itu muncul karena dari beberapa bulan itu akan terjadi diskusi. Saya tanya mereka, warga ini sebenarnya mau jadi apa? Wah, zaman bahula juga ini kan begini aja. Kemudian saya mulai terinspirasi bahwa ini adalah jadi spot
Wisata. yang bisa viral Oke. didatangi oleh masyarakat sekitar Banten dulu atau sekitar Pandeglang. Oke. Itu saya tawarkan demikian, ajak mereka dan mereka pada prinsipnya, ayo baiklah Pak, Oke, kalau siap, dilakukan, siap saja. Itu ajakan itu sekian bulan mewujudkan itu dengan jalan itu berendengan ya. Sambil jalan, bikin jalan itu diwujudkan. Kemudian pelan-pelan saya selalu mengedukasi mereka. Oke. warganya. Jadi cara membangunnya itu bukan sekadar fisik dibangun ya, bagaimana terlibat masyarakat itu. Harus itu. Oke. Oke. Itu harus. Sekarang kayaknya udah banyak lengkap Pak. Ya, ada tempat camping, ada renangnya. Betul. Seiring perjalanan, begitu kita mulai viral, 2 tahun kemudian kita dapat prestasi terfavorit di Pandeglang. Oke. Menurut netizen. Betul. Kan banyak yang lebih senior yang spot wisata air di Pandeglang, nama kita yang terpilih nomor 1. Ya sudah, disyukuri saja. Dari situ mau tambah semangat saya, dipacu terus dan mulailah berdatangan orang. Berdatangan orang 100, 200, 300, 400 sampai memasuki sebelum Covid itu sudah nyampe 2000 dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Sudah sampai 2000, bahkan mendekati 2500. Setelah itu Allah memberikan ujian Covid ya. Itu nol lagi. Lagi. Karena 6 bulan kemudian kita tidak boleh buka, kan tutup. Saya sebagai pegawai negeri juga sebagai warga yang mengerti tentang kesehatan, saya tutup. Tapi dari situlah ilham berikutnya, saya berpikir ini tidak bisa. Wisata itu ada mass tourism, ada sustainable tourism. Ada pariwisata massal, bagaimana sebanyak-banyaknya orang datang. Bagi saya berikutnya tidak bisa itu. Harus pariwisata yang berkelanjutan. Artinya harus ada sarana prasarana yang terukur, jumlah orang yang datang harus diukur. Kemudian apa saja kita kemampuannya, ada atraksi, ada accessibility, dan ada amenitas, ada 3A tuh. Itu harus punya tuh. Nah, itu mulai dijalani. Pelan-pelan kita pasang aplikasi. Oh, kesini hebat kan, di tengah hutan tidak ada sinyal, ada aplikasi. Kita bodor. Tapi terjalan tuh 2 tahun. Udah mulai itu cikal bakalnya aplikasi. Oleh karena itu waktu itu dipertandingkan, kita juara 3 di provinsi. Oh gitu? Iya, juara 3 wisata alam berbasis aplikasi masuk ke sini. Sekarang masih terus aplikasinya? Nah, seiring dengan itu, karena sinyalnya tidak kuat, alatnya tidak terjangkau, malum kan tidak punya modal. Seadanya aja bolak-balik beli alat yang relatif terjangkau oleh saya. Akhirnya ini dulu, down dulu ya, tunggu dulu. Sampai sekarang masih mencari aplikasi yang ideal lah untuk kondisi sekarang. Dengan konsep ingin memberikan masyarakat, tantangan apa yang dihadapi? Wah, ini tantangan sebetulnya disebut gampang susah, disebut susah juga harus dijalani. Kan? Sebenarnya di sini kurangnya apa? Saya melihatnya di sini tidak ada kekurangan. Yang kurangannya itu kalau ada sumber daya, manusianya ini harus move, harus move on, harus bertumbuh. Bahwa alam begitu kaya Allah siapkan, kenapa? Tidak seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Jawa Barat. Nah, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, itu ya berarti manusianya harus menjadi penentunya. Nah, ini pelan-pelan ini dengan kondisi seperti ini, kita ajak. Ini kan yang mengerjakan semua sarana prasarana di sini ya. Warga sini. Bahkan sungai ini juga mendatangkan hasil yang setiap tahun berlimpah. Apa? Batu ya? Batu sama pasir. Itu mah harus diambil. Kalau nggak diambil nggak ada pantasnya di sungai. Nggak ada cantiknya. Harus diambil. Itu jadi penghasilan warga. Dibeli oleh kita. Pasirnya berapa, batunya berapa. Tenaganya. Kayak konsep inti plasma ya. Nah, hari jadi intinya, yang lain jadi plasmanya gitu. Itu mereka. Saya sesuatu yang beli di luar yang memang tidak ada di sini. Nah, kalau dukungan pemerintah Pak, Kabupaten Serang, bahkan ada Kabupaten Pandeglang, Serang, dan Banten, gimana tuh? Tiga-tiga ada 3 tuh. Ya, lucu nih, kan sini Pandeglang ya, sebelah sana Serang ya. Yang selalu dikritik itu saya bukan alamnya, mereka kalau saya sebutnya dari 100 itu mungkin 98
persen orang mengatakan indah, nggak ada bandingannya. Ya. Itu ciptaan Allah. Yang repot tuh mereka datang ke sini, Datangnya. aksesnya. Jadi Akses jalannya ya. akses amenitas dengan atraksi. Atraksi. Nah, aksesnya ini nih, Oke. jalannya ini kan 1 kilo terakhir lewat Mandalawang nih. Sejak Indonesia merdeka, konon katanya belum tersentuh. Sini ya. Iya, ya masih batu begitu. Oke, diperhatiin pemerintah ya. Saya sih terus karena katanya di jalan kabupaten juga, mudah-mudahan aja ya. Oke. Dan saya juga berharapnya segera dibangun karena masyarakat ini menggambarkan fasilitas yang sama dengan masyarakat yang lain lah. Siap. Walaupun di sini hanya 1 RW 3 RT, Oke. ada 400 jiwa, 70 kakak kalau tidak salah. Akses ke sekolah jauh, akses jalan cukup parah. Oke. Tetapi saya tidak punya kekuatan untuk itu. Saya hanya mencoba dicantikkan saja supaya viral. Mereka datang karena ada pencinta dan penikmat. Oke. Jadi akses yang jadi tantangan yang pertama dengan sumber daya manusia yang harus bersabar kita tingkatkan. Semakin menarik ngobrolnya, tapi waktunya nih. Kalimat terakhir, kata-kata terakhir sebelum meninggalkan acara yang parah ini. Harusnya berseri ya. Iya, harus cari nanti gampang. Nanti. Saya sekali lagi. Kalau saya modal saya itu kan sungguh-sungguh, sabar, semangat ya. Jadi apa yang saya sarankan bagi kalimat yang menjadi motivasinya adalah jangan pernah berhenti dan terus aja lakukan karena sesungguhnya Allah akan berikan jalan. Baik. Itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kita akan berkunjung ke sini lagi dan akan ada seri yang lain. Bagaimana cara membangun detail-detailnya yang ada di Lubumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan.